Oke, sekarang kandungan nih, kita bicara Bimax. Oh iya. Ustadz, Bimax tadi kan saya yang dengarnya Bimax itu obat kuat loh. Iya. Tahunya kayaknya obat kuat ini. Iya. Nah, sebenarnya kandungannya apa ini Bimax? Ya, jadi memang kita merancang Bimax di sini adalah untuk menjadikan tubuh kita lebih maksimum, ya. Nah, kandungan daripada ini kita merujuk pada kebutuhan organ tadi, bahwasanya di dalam Bimax di sini, ya, ini ada kandungan yang kita tambahkan untuk herba panas aromatik, yaitu adalah Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Kemudian sakit ini kan macam-macam ya, kayak ada yang sakit jantung, paru-paru, macam-macam lah organ-organ. Sebenarnya cara mengetahui kelemahan organ gimana, Ustadz? Nah, di tim kesehatan Bimax di sini kita memberikan sebuah edukasi bahwasanya tubuh kita ini secara garis besar dibagi menjadi 4 kelompok organ. Dibagi 4. Sebagaimana dengan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari setetes air mani, berarti adalah unsurnya air, setetes air. Kemudian bergabung atau bertemu dengan sel telur yang terbuat daripada saripati tanah. Air ketemu dengan tanah. Kemudian ya dalam waktu tertentu ya, Allah meniupkan ruh. Namanya meniup adalah angin. Kemudian setelah dia 9 bulan 10 hari bayi itu lahir, pertama kali bayi itu bernafas menghirup oksigen. Tubuhnya menjadi semakin lama semakin panas ya. Nah, yang menghasilkan panas pada tubuh kita namanya adalah organ api. Nah, kita akan kelompokkan sekarang. Organ api itu adalah organ yang dari atas sampai ke dada, yaitu adalah otak, jantung, paru-paru, atas semuanya. Ya. Sampai dada ya. Ya, kemudian untuk angin ya masalah perut semuanya. Mulai Ya, dari perut, lambung, liver, pankreas, usus ya, itu adalah merupakan organ angin. Kemudian untuk organ air yang paling bawah nih, buang air kecil, buang air besar. Organnya ginjal dan kemudian organnya adalah usus besar. Nah, untuk tanah itu adalah organ yang membentuk sistem pelindung tubuh kita, yang membentuk rambut, yang membentuk kulit, yang membentuk daripada kuku, bibir, pokoknya semua penampilan yang di luar di sini itu adalah yang membentuk adalah darah. Sehingga organ yang berbeda adalah darah. Makanya ada orang yang mempunyai jerawat misalnya itu kan dikatakan darahnya kotor gitu kan ya. Ada orang itu unsurnya tanah. Unsurnya tanah. Unsurnya tanah. Dia mengalir membentuk daripada permukaan tubuh kita sebagai pelindung. Nah, sehingga pada saat kita mengetahui tentang adanya kelompok organ tadi itu, kita bisa menentukan orang tadi itu sakitnya organ apa. Pusing berarti adalah otak, sakitnya adalah organ api, ya apinya terlalu menyala atau kurang api. Kan begitu. Dia sakit angin, kembung, mual, tidak doyan makan gitu kan. Nah, maka dikatakan adalah dia kelemahan organ angin. Tidak bisa kencing dengan lancar, kencing batu atau BAB-nya ngadat, BAB-nya pecah-pecah gitu kan. Keluar wasir dan sebagainya dikatakan adalah dia kelemahan organ air. Sementara ada kulit yang gatal, gudikan itu kan, jerawatan, rambut penuh dengan ketombe. Ini kita katakan adalah dia mempunyai kelemahan organ tanah di situ. Kemudian setiap organ ini butuh nutrisi tentunya. Nutrisi apa aja nih yang dibutuhin setiap organ? Ya, jadi masing-masing organ itu mempunyai karakter. Ya, sebagaimana contoh yang sangat mudah, kalau ada orang sakit kepala, biasanya akan lebih mudah untuk ditenangkan apabila dia menghirup sesuatu yang panas, menyegarkan, aromatik ya, menyengat dan panas. Maka dikatakan untuk kebutuhan organ api adalah yang mempunyai sifat panas, aromatik dan sedatif. Ya, panas, aromatik dan menenangkan. Karena tidak semua aromatik itu menenangkan. Contohnya bau kaos kaki itu malah menjadi sumpek, bukan menenangkan gitu kan. Padahal itu aromatik gitu kan. Nah, jadi untuk yang sifat herbal memberikan efek pengobatan pada kepala kita adalah yang bersifat panas, aromatik dan menenangkan. Contohnya kalau yang di herba-herba lokal adalah jahe. Untuk herba sunnah contohnya adalah habatus sauda. Kemudian juga di bumbu-bumbu ada namanya merica ya. Merica adalah panas, aromatik, menyengat di situ. Itu adalah sifat herba yang untuk organ api, panas, kemudian aromatik dan sedatif. Kemudian untuk masalah angin, orang itu mempunyai kondisi perut yang tidak pernah mengalami kembung apabila dia itu mengkonsumsikan antara pahit dengan asinnya itu pas. Ya, sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan perutnya itu adalah tidak pernah rewel dengan adanya kondisi kembung, biasanya orangnya doyan pahitan. Contohnya makan pare, makan daun pepaya, maka anginnya kan tidak pernah
tidak pernah berlebihan. Dia akan seimbang kan dengan adanya pahit dan asin yang pas di sini, ini akan menyeimbangkan angin. Kalau asin kan mungkin udah banyak ya dari makanan ya, Yeah. Ustadz ya. Yeah, Kalau betul. pahit pilih-pilih. Nah, Ada yang suka, ada yang enggak gitu. nah untuk masalah asin di sini, ini kebanyakan ada asin yang menyebabkan penyakit, penggumpalan darah, tetapi ada juga asin yang bisa untuk menterapi orang yang kena darah tinggi. Nah, kebanyakan Indonesia ya, itu adalah asin itu dikonsumsikan, dicampurkan pada saat masak. Jadi kalau asin garam misalnya, itu kalau dia dipanaskan bersama dengan masakan, ini akan menjadikan efek penggumpalan darah. Makanya orang Itu darah nggak tinggi, bagus ya? orang darah tinggi tidak boleh mengkonsumsikan masakan asin. Tetapi orang darah tinggi obatnya adalah air garam. Tapi sebenarnya air garam boleh. Boleh. Masakan asin nggak boleh. Jadi kalau di sunnah Nabi itu, kalau kita mau mengkonsumsi makanan ya, itu mencampurkan garamnya pada saat sedang tidak dimasak. Misalnya masakan kuah nih, garamnya dicampurkan di akhir ya, dicampurkan baru dikasih kuah begitu. Atau kalau misalnya makanannya keringan, itu garamnya dicocol gitu ya. Jadi atau mungkin kalau bikin sambal yang mentah, bukan sambal yang digoreng baru dicampur dengan garam sekaligus. Semua masakan yang garamnya dipanaskan, dia berpotensi menggumpalkan darah. Tetapi tidak masalah misalnya kita nggak bisa memisahkan ya, tinggal saja nanti mengkonsumsikan minuman yang berasa asin. Ya. Saya menterapikan orang darah tinggi itu dengan 1,5 botol air, tambahkan dengan garamnya 1/4 sendok teh. Jadi dia malah minum air garam, ya, sehingga menjadikan pengenceran pada darahnya. Orang darah tinggi darahnya mengumpal ya, dengan adanya garam yang masih aktif tadi itu akan memisahkan garam yang mengumpal tadi. Itu adalah masalah asin dan pahit. Ya, kemudian untuk organ air supaya bisa kencing dengan lancar, supaya bisa BAB dengan lancar adalah makanan-makanan yang berasa manis. Tetapi hati-hati, kalau misalnya kita terlalu banyak makan manis, maka menjadikan kencing manis. Jadi dia akan kencing-kencing karena terlalu banyak zat gula yang masuk ke tubuhnya, sehingga harusnya batasan-batasan tertentu untuk batasan kesehatan. Nah, sementara untuk yang terakhir, kebutuhan untuk membuat kulit kita menjadi bagus, tidak berketombe, masih kelihatan awet muda katanya gitu kan, itu adalah yang berasa asam dan kelat. Jadi kalau orang Sunda biasanya kan makan lalapan ya, lalapan sayur mentah, ya. Itu tergolong sebagai herbal sepet. Ya, sepet atau kelat kalau dalam bahasa. Saya taunya sepet ya. Sepet ya. Saya taunya sepet. Kelat gak tahu deh. Ya, sepet ya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah rasanya asam. Ya, jadi kalau asam dengan kelat ini sering dikonsumsikan, dia akan membuat tekstur kulit itu tidak mudah terkoyak. Jadi tidak mudah mengalami gatal, tidak mudah mengalami gudik ya, atau apa namanya sakit kutu air dan sebagainya, karena zat kelat dengan asam ini mampu menguatkan tekstur kulit kita. Begitu. Jadi yang suka makan apa tadi? Apa sih? Sambal. Bukan. Lalapan. Yang penting kulitnya bagus. Iya. Itu makanya kan dikatakan Sunda suka ngemil daun ya. Oh, Ngemilnya iya. aja daun gitu kan. Bener, di Sunda ceweknya bagus. Kan kulitnya bagus-bagus itu kan karena banyak makanan. Kalau di Jawa Tengah itu kelat dengan asamnya adalah biasanya disebut sebagai kunir asem. Iya, kunir itu adalah kelat ditambah dengan asam diminumkan, maka kulitnya akan bagus-bagus, tidak mudah terkoyak, tidak mudah yang mengalami bersisik gitu kan, bersisik dan sebagainya karena kelat dan asam tadi. Iya. Oke, sekarang kandungan nih, kita bicara Bimex. Oh iya. Ustadz, Bimex tadi kan saya yang dengarnya Bimex itu obat kuat dulu. Iya. Tahunya kayaknya obat kuat ini. Iya. Nah, sebenarnya kandungannya apa ini Bimex? Ya, jadi memang kita merancang Bimex di sini adalah untuk menjadikan tubuh kita lebih maksimum, ya. Nah, kandungan daripada ini kita merujuk pada kebutuhan organ tadi, bahwasanya di dalam Bimex di sini, ya, ini ada kandungan yang kita tambahkan untuk herba panas aromatik, yaitu adalah herbal cabai puyang atau cabai Jawa, ya. Kemudian di situ ada tambahan juga merica. Nah, kondisi panas di sini dikonsumsikan dengan jumlah yang sangat sedikit karena kalau terlalu banyak malah pening, ya. Jadi kita sedikit, fungsinya adalah untuk menenangkan paru-paru, menenangkan otak pikiran. Dan salah satu yang bisa kita rasakan pada saat kita mengkonsumsikan Bimex nih sebelum tidur malam, orang pada saat mau tidur malam biasanya kan agak susahan nih,
ada yang masih gelimpang-gelimpang, tidak segera tidur. Tapi kalau setelah menggunakan BMAX di sini, kurang dari 20 menit dia segera mendapatkan deep sleeping. Tidur yang tidak sampai mendengarkan kata-kata orang masih ngomong, tidak begitu minum BMAX, letakkan di bantal, kemudian lepas ya, jadi terhadap deep sleeping. Itu adalah efek daripada merica dan cabai Jawa. Wah, yang suka insomnia ini. Ya, betul ya. Insomnia di sini ini dikatakan tadi, orang yang menjadikan saya adalah karena orang tidurnya tidak optimal. Dengan BMAX di sini mungkin dia hanya bisa tidurnya jam 12 sampai jam 2 jam saja, tetapi dengan mengkonsumsi BMAX 2 jam tadi itu serasa seperti 4-6 jam tidur. Nah, ini adalah manfaat daripada merica dan cabai Jawa. Kemudian untuk masalah pencernaan, kita tambahkan herba asin, yaitu adalah hewan laut gamat emas. Ya, gamat emas. Dia murni hewan laut ya yang berasa asin, maka dia akan segera untuk menghilangkan rasa kembung, ya, segera menghadirkan nafsu makan, ya. Yang dikatakan tadi orang sehat adalah orang yang bisa mendapatkan nafsu makan. Kemudian gamat emas ini secara penelitian mempunyai growth factor. Jadi kalau ada luka-luka dalam, dia akan segera menyembuhkan dengan cepat. Salah satunya adalah contohnya mah itu dinding lambungnya terluka, dengan konsumsi di sini insya Allah akan cepat sembuh daripada mengkonsumsikan BMAX. Kemudian untuk masalah air, kita tambahkan purwaceng. Purwaceng ini terkenal sebagai herbal yang untuk kuat-kuat begitu ya. Stamina bapak-bapak. Nah ya, sebenarnya kalau dari segi ininya tidak untuk ini ya, cuma hanya masalah opini saja. Secara penelitiannya bukan seperti itu ya, dia adalah antioksidan. Aslinya antioksidan. Purwaceng itu. Betul, dia sangat efektif untuk menghilangkan parasit, ya, jamur, cacing dan sebagainya di situ. Tetapi memang dia juga mengalirkan peredaran darah dengan sangat lancar, dan manfaat purwaceng adalah meluruhkan air seni sehingga dia bisa membuat kencing dengan lancar. Inilah perbedaan antara obat kuat yang ada di pasaran yang notabene-nya adalah membuat kuat dalam berhubungan, tetapi kemudian pinggang sakit. Dalam waktu yang lama malah gagal ginjal itu kan. Kenapa? Enggak ada penyeimbang. Taunya dorong terus itu kan. Ya kan, ini ada dorong, ada remnya. Orang mau berjalan mobil kenceng kalau ada remnya sebenarnya itu kan. Bukan dia bisa mobil kenceng, bukan. Kalau misalnya bisa kenceng enggak ada remnya, lost doll. Gitu kan, sesuatu bisa hancur itu kan. Nah, ini ada pengeremnya namanya purwaceng. Ya, dia adalah peluruh air seni, pemecah batu ginjal juga. Kemudian adalah untuk penguatan sistem imunitas, yang tadi adalah masalah kulit dan sebagainya, kita tambahkan herbal kelat. Sepetnya tidak dari sayuran, tetapi kita menggunakan akar pohon khas Indonesia namanya pasak bumi. Ya, pasak bumi di situ. Ramuan pasak bumi. Betul. Ya, jadi dia menjadikan kuatnya adalah kuat dari segi sistem imunitas. Cara kerja BMAX itu seperti apa, Pak? Apakah ini secara alami? Ya, kalau untuk BMAX di sini cara kerjanya secara alami berdasarkan urut-urutan proses. Ya, maka untuk disarankan mengkonsumsikan BMAX di sini, saran utama minumkan BMAX adalah sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam. Sehingga kalau meletakkan BMAX jangan di meja makan, karena tidak diminumkan sebelum makan, tapi diletakkan di pinggir bantal kita, supaya mau tidur kelihatan ada BMAX. Gitu. Biar nggak lupa. Ya? Atau mungkin di bawah bantal pas tidur ada yang ganjelin gitu kan, wah belum minum BMAX kan begitu. Kenapa? Pertama kali proses BMAX ini pada saat diminumkan di malam hari, dia akan mendapatkan fungsi R pertama, karena kita mempunyai kinerja 4R. Ada 4R kinerjanya. Nah, pada saat diminumkan mau tidur malam, dia akan mendapatkan kinerja yang pertama adalah relax. Dalam tempo dalam kurang dari 20 menit dia mendapatkan deep sleeping, tidur yang berkualitas, ya. Nah, kemudian setelah tidur berkualitas, ya, akan ada proses dalam tubuh kita waktu tidur malam, itu adalah proses regenerasi. Ya, karena regenerasi ini tidak akan bisa terjadi pada saat ada gangguan. Contoh nih, misalnya mobil mau diperbaiki, mau diganti spare part-nya. Mobilnya jalan atau berhenti kira-kira? Berhenti dulu, harus Pak. Berhenti dulu. Sambil jalan nggak bisa ya. Gitu kan. Nah, sehingga harus diberhentikan dulu, ya, maka ada proses regenerasi, ganti spare part. Jadi nunggu, makanya pas tidur gitu ya. Tidurnya yang berkualitas sampai diteriakin aja nggak bisa bangun gitu kan ya. Ini deep sleeping namanya. Nah, kemudian regenerasi terjadi. Nah, tanda-tandanya regenerasi terjadi atau berhasil itu adalah pada saat bangun tidur. Bangun tidur tidak ada leher yang kaku, tidak ada yang sakit kepala, tidak ada pundak yang pegel, sakit, pinggang sakit. Nah, kalau tidak ada keluhan-keluhan tadi berarti regenerasinya adalah berhasil. Ada orang yang tidurnya kayaknya mentok lama banget. Bangun tidur pusing, bangun tidur capek. Saya pernah tuh tidur ya.
Tapi bangunnya pegel semua. Nah, itu kondisinya tidurnya tidak bisa menjadikan regenerasi sel. Posisinya ngawur soalnya. Ya, karena mungkin posisinya banyak bermimpi, gitu kan, ketemu bidadari, kemana-mana jalan, gitu kan, bangun tidur capek semua, gitu kan. Nah, ini ada proses yang adalah regenerasi. Nah, setelah regenerasi terjadi selesai, maka residu dari apa yang kita makan, ya, dari yang kita makan pagi, makan siang, makan malam, akan diakumulasi menjadi pembuangan feses dan pembuangan air seni. Maka terjadi namanya adalah rilis. Pada saat bangun tidur, kita akan bisa mendapatkan kenikmatan membuang air seni dan buang air besar yang sangat lancar. Ini ada testimoni namanya Ibu Amini, ya. Dia tinggal di Hong Kong, ya. Jadi ini sudah pernah sampai ke Hong Kong. Nah, dia dikatakan bahwasanya sebelum BAB itu dia punya masalah BAB itu keras. Mau keluar harus mohon maaf ya, harus didorong-dorong tangan supaya bisa dikeluarin karena saking mejennya begitu. Nah, setelah minum Bimek di sini ya, karena tidurnya tadi berkualitas, ada regenerasi sel yang optimal, maka keluarnya tidak perlu didorong, keluar sendiri. Wah, bisa keluar sehingga BAB-nya bisa lancar, kencangnya bisa lancar, yang batu ginjal bisa pecah. Maka fungsi ketiga adalah rilis, pembuangan sampah. Dan yang keempat ya adalah refungsi. Jadi pada saat kita sudah mengalami tidur malam yang berkualitas, malamnya regenerasi, bangun tidurnya rasa nyaman, kemudian kita bisa kencing dan BAB dengan lancar, maka kita bisa mendapatkan tubuh kita berfungsi kembali. Sehingga seolah-olah tidak pernah mengalami kerja berat kemarin, hari ini fresh lagi. Kerja berat capek, besok paginya fresh lagi. Kenapa? Refungsi. Jadi ada relax, regenerasi, rilis, dan refunction. Itu adalah cara kerja Bimex. Mantap ini Pak. Wah, pengen nyoba langsung ya. Silakan. Karena stoknya udah ada ya. Iya, kemarin kita tes pasar 5.000, 3 hari habis itu. 3 hari habis. Mau beli saya pas diomongin, waduh, udah nggak ada. Gitu kan ya. Nah, sekarang udah tersedia lagi, teman-teman nanti langsung bisa order. Cuma, ya. Kata Pak Haji Hebron tadi sudah tinggal 10.000 loh, berarti 10.000 2 hari 3 hari habis. Padahal kita belum ini ya, belum pernah kita perkenalan kan. Iya, belum ada edukasi produk juga. Kenapa laku banget ya? Masya Allah, ini kayaknya sudah punya feeling kayaknya. Bagi teman-teman yang melihat podcast Bimex pada video ini, silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi seputar apa yang diderita, entah itu penyakit atau yang lainnya, boleh langsung di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kami simpulkan untuk kemudian menjadi tema pada podcast berikutnya.